Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Polresta Pangkal Pinang mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan mengamankan tersangka yang berperan sebagai kurir. Barang bukti narkotika jenis sabu yang akan digunakan pada tahun baru dengan berat 4 kg senilai 4,8 miliar rupiah berhasil diamankan. Penangkapan tersangka, yaitu Epi, berawal saat tim Satres Narkoba Polresta Pangkal Pinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dari hasil pengembangan perkara yang ditangani Satres Narkoba Polresta Pangkal Pinang, disinyalir adanya kurir yang membawa narkoba asal Aceh yang akan menuju Pangkal Pinang. Tim Satres Narkoba Polresta Pangkal Pinang bekerja sama dengan tim Tindak Bea Cukai Pangkal Pinang bekerja cepat untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Setelah dipastikan bahwa tersangka berada di pelabuhan, tim gabungan langsung berangkat menuju pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Kabupaten Bangka Barat untuk menunggu kedatangan kapal dan tersangka. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku hanya berperan sebagai kurir yang telah 2 kali mengambil narkotika jenis sabu dari Aceh ke Pangkal Pinang. Upah yang didapat tersangka dari pengambilan sabu yang pertama adalah sebesar 15 juta rupiah. Sedangkan yang kedua, tersangka dijanjikan dengan upah sebesar 80 juta rupiah. Polresta dan Bea Cukai Pangkal Pinang telah mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu yang akan digunakan pada saat pergantian tahun dengan berat 4 kg senilai 4,8 miliar rupiah. Kapolresta Pangkal Pinang Kombes Pol Gatot Yulianto mengatakan bahwa pengungkapan kasus peredaran narkotika jenis sabu kali ini merupakan yang terbesar. Polresta Pangkal Pinang akan terus mengembangkan kasus peredaran narkoba untuk dapat menemukan jaringan yang lebih besar. Mudah-mudahan nanti dari hasil penyidikan ini bisa membuka jaringan-jaringan yang lebih besar sehingga kita bisa menangkap yang lebih besar. Karena kita tidak berhenti sampai di sini saja. Kita akan kembangkan ini lagi. Karena perlu rekan-rekan media ketahui, ini adalah merupakan hasil tangkapan yang terbesar. Ya, rekan-rekan media mungkin pernah ingat waktu awal tahun kita telah mengungkap sebanyak sabu-sabu sebanyak 1,5 kg. Nah ini akhir tahun menjadi 4 kg. Nah, ini suatu prestasi. Ya, suatu prestasi. Ya, mudah-mudahan harapannya kita tahun 2024 bisa mengungkapnya lebih besar lagi. Kira seperti itu ya. Tapi tentunya kita tidak berhenti di sini. Kita akan mengembangkan terus hasil penyidikan terhadap pelaku. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal penjara seumur hidup. Tim Humas Polresta Pangkal Pinang melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim memimpin dan mengikuti pelatihan Jungle Warfare. Latihan dilakukan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan personel Satuan Brigade Mobil Polda Banten secara profesional dalam menghadapi tantangan tugas berintensitas tinggi, terutama di daerah rawan konflik. Saat ini kita latihan Jungle Warfare bersama Bapak Kapolda Banten, Kasat Brimob, dan ini sudah perjalanan hampir melalui bukit 5 kilo. 5 kilo, kita nggak main-main ini. Main-main. Kita serius menghadapi musuh dengan sikap betul-betul taktikal, jalan, berlari, merayap, dan tiarap. Dan ada beberapa teroris yang sudah kita lumpuhkan. Jenderal nembak berapa tadi? Tadi saya nembak 3 kali, semua 3 kali. tepat sasaran. Beginilah suasana pelatihan Jungle Warfare yang diikuti oleh Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim bersama Wakapolda Banten Brigjen Pol M. Sabilul Alif beserta seluruh pejabat utama Polda Banten. Pelatihan Jungle Warfare berlangsung di bumi perkemahan Cihunjuran, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang pada 12 Desember 2023. Kegiatan diselenggarakan oleh Satbrimob Polda Banten dalam rangkaian acara pembaretan Bintara Remaja Satbrimob Polda Banten tahun 2023 dan penganugerahan warga kehormatan Korps Brimob Polri kepada Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim. Latihan diadakan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan personel Satbrimob Polda Banten secara profesional dalam menghadapi tantangan tugas berintensitas tinggi, terutama di daerah rawan konflik. Dalam pelatihan Jungle Warfare, personel diajarkan cara bertahan hidup di dalam hutan, menembak menggunakan senjata laras panjang dan laras pendek, serta berpatroli memutari hutan. Selain mengikuti pelatihan Jungle Warfare, Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim juga memimpin pembaretan remaja Bintara Satbrimob Polda Banten Angkatan 49.
Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim mengungkapkan bahwa kegiatan pembaretan merupakan suatu bentuk tradisi pembinaan di lingkungan Polri. Pembaretan bukan merupakan akhir tujuan, melainkan sebagai langkah awal dalam perjalanan karir bagi personel Polri, khususnya Korps Brimob. Kegiatan pembaretan merupakan suatu bentuk tradisi pembinaan di lingkungan Polri untuk memupuk jiwa korsa dan meningkatkan motivasi diri bagi para bayangkara-bayangkara muda. Pembaretan bukanlah akhir dari tujuan adik-adik sekalian, melainkan sebagai langkah awal dalam perjalanan karir sebagai anggota Polri, khususnya Korbrimob Polri. Tim Humas Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.